Halo generus Tri Sukses, kembali lagi bersama kami Tri Sukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal harian yang kedua untuk TKA Mata Uji Wajib Matematika. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Diketahui fungsi f dan g memiliki inverse. Jika f OG x sama dengan 2x min 9 dan f pangkat min 1 x plus 3 sama dengan x plus 2 per 2, maka nilai dari f3 ditambah g3 adalah... Oke, pertama-tama kita akan mencari nilai dari f3 terlebih dahulu. Oke, dari f pangkat min 1 x plus 3 sama dengan x plus 2 per 2. Nah, kita ingin outputnya adalah 3. Berarti x plus 2 per 2 sama dengan 3. Berarti x plus 2 sama dengan 6. Maka x sama dengan 4. Oke, sekarang kita substitusikan x sama dengan 4 ke inputnya. Berarti x sama dengan 4 ke inputnya, yaitu x plus 3. Berarti x plus 3 sama dengan 4 plus 3 sama dengan 7. Oke, karena f pangkat min 1 7 sama dengan 3, maka f3 sama dengan 7. Oke, sekarang kita cari nilai G3-nya. Sekarang kita cari G3-nya. Dari fungsi GOF X sama dengan 2x min 9. Nah, kita substitusikan x sama dengan G. Substitusi x sama dengan G. Berarti Fg3 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 9 sama dengan min 3. Oke, sekarang kita misalkan G3 sama dengan C. Maka FC sama dengan min 3. Nah, menurut sifat inverse berarti sifat inverse jadi F min 1 min 3 sama dengan C. Oke. Nah, dari F kat min 1 X plus 3 sama dengan
X plus 2 per 2. Nah, kita mau inputnya adalah min 3. Berarti X plus 3 sama dengan min 3. Maka X sama dengan min 6. Oke, sekarang kita substitusikan X sama dengan min 6 ke outputnya C. Sekarang kita input X min 6 ke outputnya C. Berarti C sama dengan min 6 plus 2 per 2 sama dengan min 4 per 2 sama dengan min 2. Jadi G3 sama dengan min 2. Oke, berarti hasil akhirnya adalah hasil akhir kita tulis ke atas saja. Berarti hasil akhirnya adalah F3 ditambah G3 sama dengan F3-nya tadi 7 ditambah G3-nya adalah min 2. Berarti 7 tambah min 2 sama dengan 5. Oke, berarti jawabannya adalah yang C, 5. Lanjut soal nomor 2. Sebuah toko kue memproduksi 2 jenis kue kering, yaitu kue nastar dan kue kastengel. Toko tersebut memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 20 kg atau 20.000 gram. Satu toples kue nastar membutuhkan 250 gram tepung dan memberikan laba Rp15.000. Satu toples kue kastengel membutuhkan 200 gram tepung dan memberikan laba Rp12.000. Kapasitas produksi harian toko adalah paling banyak 90 toples kue. Apabila toko kue ingin memperoleh keuntungan maksimum, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, berarti soal ini adalah soal pilihan ganda kompleks kategori, di mana kita harus menentukan mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah dari ketiga pernyataan yang diberikan. Oke, jadi pertama kita tentukan dulu variabelnya. Oke, kita tentukan variabel X. Variabel X sama dengan jumlah toples kue nastar dan Y sama dengan jumlah toples kue kastengel. Oke, maka kita dapat fungsinya, fungsi tujuannya sama dengan Z sama dengan 15.000 X tambah 12.000 Y. Nah, kemudian fungsi kendalanya kita lanjut di bawah. Fungsi kendala. Fungsi kendalanya. Yang pertama, tepungnya yaitu 250
50x ditambah 200y kurang dari sama dengan 20.000. Berarti kalau kita sederhanakan 5x ditambah 4y kurang dari sama dengan 400. Nah, kapasitasnya yaitu x plus y kurang dari sama dengan 90. Di mana x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Oke, maka titik pojoknya didapatkan titik pojok yaitu 0,0, 0,90, 80,0 dan titik potong titik potongnya 40,50. Nah, sekarang kita uji keuntungan. Uji keuntungan di samping sini. Di atas aja deh ya. Uji keuntungan. Uji keuntungan. Berarti uji keuntungan. Yang pertama Z 0,90 sama dengan 12.000 dikali 90 sama dengan 1.080.000. Kemudian Z di 80,0 sama dengan 15.000 dikali 80 sama dengan 1.200.000. Dan yang terakhir Z di 40,50 sama dengan 15.000 dikali 40 tambah 12.000 dikali 50 sama dengan ini 15.000 kali 40 berarti 600.000 tambah 12.000 kali 50 600.000 juga. Berarti 600 tambah 600 1.200.000. Oke. Nah, kesimpulan dari hasil perhitungannya adalah keuntungan maksimumnya adalah 1.200.000 yang bisa dicapai dengan memproduksi 80 toples nastar saja atau 40 toples nastar dan 50 toples kastengel. Jadi maksimumnya ada di 1.200.000. Sekarang kita cek setiap pernyataannya. Yang pertama, keuntungan maksimum yang bisa didapat adalah 1.200.000. Betul. Jadi pernyataan satu ini benar. Dengan dua opsi pilihan. Yaitu
80 toples nastar saja atau 40 nastar dan 50 kastengel. Kemudian pernyataan kedua, toko kue harus memproduksi 40 toples kue nastar dan 50 toples kue kastengel. Nah, ini sesuai yang skenario tadi. Pernyataan B juga benar. Lanjut pernyataan ketiga. Toko kue hanya perlu memproduksi kue kastengel saja untuk mencapai keuntungan maksimum. Nah, ini jawabannya salah. Pernyataan yang 3 ini salah. Jadi hanya memproduksi kastengel di titik 090 menghasilkan laba 1.080.000, bukan laba maksimum. Jadi pernyataan 3 ini kurang tepat. Oke, jadi berturut-turut jawabannya adalah benar, benar, dan salah. Oke, lanjut di nomor 3. Diketahui 4 bilangan membentuk barisan aritmatika dengan bedanya 4. Jika suku pertama dan kedua tetap, suku ketiga ditambah 4, dan suku keempat dikali 2, maka akan terbentuk sebuah barisan geometri. Tentukan semua pernyataan berikut yang benar. Oke, soal nomor 3 ini berarti termasuk jenis soal pilihan ganda kompleks, multiple choice, multiple answer, di mana kita bisa menjawab benar lebih dari satu. Oke, pertama-tama kita tulis dulu barisan aritmatikanya, atau kita singkat saja BA, yaitu A plus 4, A plus 8, A plus 12. Kemudian barisan geometrinya, atau kita singkat BG, yaitu A, kemudian A plus 4, kemudian A plus 8 plus 4, kemudian A plus 12 dikali 2. Nah, maka barisannya menjadi A plus 4, A plus 12, dan 2A plus 24. Oke, sekarang kita cari nilai A-nya terlebih dahulu. Kita lanjut di bawah. Berarti A plus 4 per A sama dengan A plus 12 per A plus 4. Oke, jadinya A plus 4 kuadrat sama dengan A dikali A ditambah 12. Maka A kuadrat ditambah 8A ditambah 16 sama dengan A kuadrat plus 12A. Maka 16 sama dengan 4A. Berarti A sama dengan 4. Oke. Sekarang kita tentukan barisan geometrinya. Maka kita substitusi A. Tentukan barisan geometri. BG berarti.
Tuh, substitusi A sama dengan 4 pasti 4, 4, 8, 16, 3, 2. Nah, rasio R sama dengan 8/4 sama dengan 2. Oke, sekarang kita cek setiap pernyataan atau setiap opsinya. Suku pertama barisan aritmatika adalah 4. Apakah benar? Ya, jawabannya benar. Ini tadi suku yang pertamanya adalah 4. U1-nya berarti 4. Kemudian rasio barisan geometrinya adalah 3. Ini salah. Salah. Harusnya 2. Rasionya itu 2. Kemudian yang ketiga, jumlah 4 suku pertama barisan geometri adalah 60. Apakah benar? Yap, benar. Jumlah 4 suku pertama, berarti ini kan U1-nya 4, U2-nya 8, U3-nya 16, U4-nya 32. Berarti 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 sama dengan 60. Oke, lanjut pernyataan yang ketiga. Suku ketiga barisan geometri adalah 12. Nah, ini salah. Karena suku ketiganya adalah 16. Berdasarkan yang sudah kita hitung tadi. Kemudian pernyataan yang terakhir. Hasil kali suku pertama dan keempat barisan geometri adalah 128. Hasil kali suku pertama dan keempat. Suku pertamanya adalah 4. Dan suku terakhirnya adalah, atau suku keempatnya adalah 32. Berarti 4 kali 32 sama dengan 128. Betul sekali. Jadi untuk soal nomor 3, jawaban benarnya adalah A, C, dan E. Oke, lanjut kita ke soal yang terakhir. Sebuah amuba membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit. Jika pada pukul 10 terdapat 200 amuba, maka banyaknya amuba pada pukul 12.30 adalah. Oke, sekarang kita hitung selang waktu totalnya terlebih dahulu. Selang waktu total. Tuh, otomatis bikin jelek. Selang waktu total. Selang waktu total. Jadi waktunya kan tadi dari pukul 10 sampai 12.30. Maka selang waktunya adalah 2 jam 30 menit. Oke. Jadi kalau kita hitung dalam menit menjadi 150 menit.
2 jam itu kan 120 menit ditambah 30 berarti 150 menit. Kemudian kita hitung banyaknya periode pembelahan atau N. Nah, amuba membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit. Maka dalam 150 menit amuba akan membelah sebanyak, berarti N sama dengan 150 menit per 30 menit sama dengan 5 kali. Oke, sekarang kita gunakan rumus yang sama, yaitu jumlah awalnya 200, jumlah awalnya 200, kemudian rasionya yaitu 2, di mana amubanya membelah diri menjadi 2 dan N-nya sama dengan 5. Maka perhitungannya adalah jumlah amuba sama dengan 200 dikali 2 pangkat 5. Berarti sama dengan 200 dikali 2 pangkat 5 itu 32. Berarti 200 dikali 32 adalah 6.400. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu 6.400. Oke, selesai sudah pembahasan kita untuk mata uji wajib TKA Matematika. Nah, buat teman-teman yang mau update terus pembahasan soal harian kita, silahkan di subscribe YouTube kita di Trisukses ID dan juga follow Instagram dan TikTok kita di Trisukses ID. Nah, buat teman-teman yang mau simulasi secara langsung buat latihan soal harian, bisa langsung kunjungi website kita di trisukses.edukati.com. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.